Pembacaan dari kitab Ratapan. Tanpa belas kasihan, Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Dalam amarahnya, Ia menghancurkan benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan serta pemimpin-pemimpinnya. Maka duduklah para tua-tua putri Sion tertegun di tanah. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, hatiku remuk redam. Hancur luluh hatiku karena keruntuhan putri bangsaku, sebab kanak-kanak dan bayi jatuh pingsan di lapangan-lapangan kita. Mereka bertanya kepada ibunya, "Mana roti dan anggur?" Di lapangan-lapangan kota mereka jatuh pingsan, seperti orang yang gugur ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan dikau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah Sion? Karena luas bagaikan lautlah reruntuhanmu. Siapa yang akan memulihkan dikau? Nabi-nabimu melihat penglihatan yang dusta dan hampa bagimu. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan dikau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Berteriaklah dengan nyaring kepada Tuhan, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau beri dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan di ujung-ujung jalan karena lapar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, ya Tuhan, janganlah kau lupakan terus-menerus umat-Mu yang tertindas. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan terus-menerus umat-Mu yang tertindas. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umat-Mu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan terus-menerus umat-Mu yang tertindas. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Mereka kelihatan seperti orang mengayunkan kepala tinggi-tinggi. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan terus-menerus umat-Mu yang tertindas. Mereka siap menebas kayu-kayuan yang lebat, dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu. Mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudus-Mu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan terus-menerus umat-Mu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan terus-menerus umat-Mu yang tertindas. Baik pengantar Injil.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita mendengarkan berita tentang salah seorang umat kita, John Kay, dengan kasus pembunuhannya atau kasus premanismenya. Dan di satu sisi, kalau dalam dunia premanisme ada kebanggaan tertentu, tapi dari segi iman menjadi teguran yang kuat bagi dia, tetapi juga bagi kita para pemimpin umat Katolik,
Bacaan pertama hari ini mengungkapkan sesuatu yang sungguh-sungguh juga menegur kita dan mengingatkan kita. Nabi-nabimu melihat penglihatan yang dusta dan hampa bagimu. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan dikau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Tentu saja ada banyak umat lain yang jatuh dalam kesalahan dan bahkan dikatakan dalam kesesatan. Mungkin karena keinginan mereka pribadi, tetapi juga karena pengetahuan yang mereka peroleh tidak baik, atau pengetahuan iman mereka terbatas, sehingga mereka jatuh pada hal-hal yang salah. Dalam kasus John Kay, saya berpikir kira-kira sudah ada pastorkah atau ada umatkah yang memberikan pendampingan iman bagi beliau atau tidak, sehingga kita mungkin mengatakan dia salah dan seterusnya. Tapi apakah apa yang sudah gereja perbuat untuk berusaha mendampingi dia, untuk membarui dia, memberikan tindakan-tindakan pertobatan bagi dia? Tentu saja bukan saja dalam diri John Kay, tetapi juga bagi umat yang lain. Pasti mereka juga jatuh dalam salah dan dosa. Bukan saja juga umat, bahkan kita para pastor mungkin juga jatuh dalam salah dan dosa. Apakah sudah ada pendampingan sehingga ada pemahaman iman yang benar, seruan-seruan pertobatan kepada mereka sehingga mereka bertobat? Dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana Yesus juga mengingatkan umat Israel supaya bertobat, tidak jatuh dalam salah dan dosa, tetapi hendaknya beriman seperti perwira yang ada di Kapernaum, punya iman yang kuat. Jangan sampai pada saatnya justru mereka yang dalam tanda petik tidak masuk dalam kelompok Yesus, masuk hidup bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga, daripada orang-orang Israel atau orang-orang yang masuk dalam kelompok Yesus. Pertobatan perlu dalam diri umat Israel dan kita semua yang percaya pada Yesus. Mari kita berdoa agar dari hari ke hari kita sendiri diberikan rahmat pertobatan, sehingga memiliki iman yang kuat seperti yang diperoleh oleh perwira di Kapernaum. Dan kita juga para pemimpin-pemimpin gereja memberikan pendampingan iman yang baik kepada umat beriman, sehingga mereka juga boleh bertobat. Semoga demikian. Amin.